hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat,
yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Amin, saudara. Boleh nyanyikan sekali lagu-lagu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jemaat saja. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah minggu secara online dari Gereja Revival Worship. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini kami akan memperoleh kekuatan, pemulihan. Bahkan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52. Saya akan bacakan ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan.
Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini Saudaraku, di mana firman Tuhan mencatat tentang seorang yang bernama Bartimius, di mana dia seorang yang buta Saudaraku dan hidup sebagai seorang pengemis. Saya percaya Bartimius tidak pernah Saudaraku menginginkan hidup sebagai seorang pengemis, tapi karena keadaannya Saudaraku, di mana dia buta, dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maka itu akhirnya dia hidup sebagai seorang pengemis. Bartimius barangkali kehilangan penglihatan, tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Maka itu dia memiliki pengharapan untuk bagaimana dia bisa sembuh, dia bisa melihat, dia bisa hidup seperti orang normal lainnya, dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia tidak hidup lagi menjadi seorang pengemis. Pengharapan ini Saudaraku, yang dia miliki membuat dia sanggup untuk bertahan di masa sulit yang dihadapi. Saudaraku, pengharapan ini Saudaraku membuat dia sanggup untuk melangkah dan berjuang untuk mendapatkan yang namanya kesembuhan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, barangkali hari ini kita pun mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tapi janganlah kita kehilangan pengharapan. Masih ada pengharapan dalam kehidupan kita Saudaraku. Dan saya mau katakan hari ini, pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat kita sanggup untuk bertahan di masa sulit. Itu yang membuat kita sanggup melangkah Saudaraku, untuk meraih, untuk mengalami Saudaraku, miracle atau mujizat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu yang perlu kita belajar hari ini. Bagaimana Saudaraku supaya kita bisa melihat kemenangan Saudaraku, demi kemenangan atas setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita ini. Maka kita mau belajar hari ini dari kehidupan daripada Bartimius. Apa yang membuat Bartimius akhirnya boleh mengalami Saudaraku mujizat daripada Tuhan. Satu hal yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama yang kita mau belajar dari Bartimius, yaitu pertama Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Bartimius itu memiliki apa? Ketekunan Saudaraku. Ketekunan Saudaraku untuk mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Bartimius mengalami Saudaraku masa yang sulit dalam kehidupannya ini Saudaraku, tapi satu hal yang saya katakan tadi, dia tidak kehilangan pengharapan. Dia berusaha bagaimana supaya dia bisa sembuh, dia bisa melihat lagi. Maka itu dia berusaha untuk mencari informasi Saudaraku, bagaimana dia bisa sembuh, dia bisa melihat. Kemudian dia mendengar berita barangkali tentang Yesus Saudaraku, yang menyembuhkan orang sakit Saudaraku. Itu yang membuat akhirnya dia memiliki pengharapan yang kuat untuk Saudaraku mengenal Yesus Saudaraku. Membuat dia semakin Saudaraku bertekun Saudaraku untuk mencari Saudaraku, untuk mengenal pribadi Yesus itu Saudaraku. Dan ketika dia mengenal pribadi Yesus itu Saudaraku, akhirnya Saudaraku dia memiliki pengharapan yang kuat. Itu yang membuat akhirnya Saudaraku dia memiliki keinginan untuk terus berjuang untuk Saudaraku berjumpa dengan Yesus. Sekalipun begitu banyak halangan rintangan yang dihadapi, tapi Saudaraku itu tidak mematahkan semangat hidupnya untuk terus berjuang Saudaraku, untuk mencari, untuk berjumpa selalu dengan Yesus. Satu hal yang Tuhan mau ingatkan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, ketekunan kita untuk mengenal Tuhan itu penting sekali. Ketekunan kita Saudaraku untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan,
Itu penting sekali, itu yang membuat kita memiliki pengharapan yang teguh, yang kuat, saudaraku. Maka itu pengenalan kita akan Tuhan itu. Di dalam, saudaraku, kita berdoa. Ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, maka saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena dengan doa, dengan kita, saudaraku, merenungkan firman Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga, saudaraku, kedekatan kita dengan Tuhan ini membuat kita mengenal pribadi Tuhan ini, saudaraku. Sehingga, saudaraku, ketika kita mengenal pribadi Tuhan ini tuh, maka kita akan melihat bahwa Allah itu lebih besar kuasanya dari masalah kita. Sehingga membuat kita menjadi kuat, sehingga membuat kita sanggup, saudaraku, bertahan di masa sulit ini. Dan kita sanggup untuk, saudaraku, melangkah, untuk berjuang, saudaraku, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita yang menaruh harapannya dan percaya kepadanya. Maka dari satu firman Tuhan berkata demikian di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita bermegah, saudaraku, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ini penting sekali. Itu membuat kita kuat, sekalipun, saudaraku, situasi sekeliling kita, saudaraku, barangkali menekan kita, barangkali membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi saya percaya ketika firman itu, saudaraku, itu hidup dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita bisa, saudaraku, menghadapi situasi itu. Kita bisa berkata tidak terhadap godaan apapun. Kita bisa, saudaraku, menghadapi segala, saudaraku, tantangan hidup ini. Kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka itu Bartimeus, saudara, lihat. Pengenalan akan Tuhan itu, saudaraku, membuat, saudaraku, dia sanggup menghadapi tantangan Tuhan. Ketika dia melihat, dikatakan di firman, maksud saya ketika dia mendengar bahwa Yesus, saudaraku, lewat di depan dia. Apa yang dia lakukan? Dia memanggil Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang lain, saudaraku, barangkali menyebut Yesus, Yesus orang Nazaret. Tapi, saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa, saudaraku, dari sebutan daripada yang dilakukan oleh Bartimeus kepada Yesus. Jadi dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang membuat Yesus berhenti, saudaraku. Ada suara yang memanggil dia dengan nama yang berbeda. Ada seseorang yang memanggil dia karena mengenal siapa dia. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat akhirnya perhatian Yesus terarah kepada Bartimeus. Belas kasihan Tuhan turun atas Bartimeus. Dia memanggil Bartimeus, saudaraku. Karena apa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupan daripada Bartimeus ini, saudaraku. Karena pengenalan akan dia. Kenapa, saudaraku? Karena dia memanggil Yesus, Yesus anak Daud. Karena pada waktu itu, saudaraku, orang mengetahui bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Karena pengenalan Bartimeus akan Yesus ini, saudaraku, yang luar biasa, sehingga dia yakin sekali bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu yang membuat akhirnya Yesus berhenti, menolong, menyembuhkan daripada Bartimeus. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan ini, saudaraku, yang saya katakan tadi, membuat Bartimeus bisa bertahan ketika orang katakan, diam kamu. Barangkali karena dia berseru kepada Yesus. Tapi, saudaraku, dia semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, sekali lagi saya katakan,
Engkau bisa sanggup untuk bertahan. Engkau sanggup bisa untuk terus berjuang. Untuk menghadapi situasi apapun, tantangan apapun yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya, ketika engkau mengenal Tuhan, engkau berseru dalam doamu, saya percaya, saudara, di situ Tuhan, saudara, akan mengarahkan perhatiannya kepada kita. Dan Dia, saudara, akan mengulurkan tangannya, saudara. Dia akan menolong kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Percayalah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebesar apapun persoalan kita, kalau engkau mengenal pribadi Tuhan, maka engkau akan lihat, saudaraku, bahwa engkau akan melihat bahwa Allah itu lebih besar dari persoalan kita. Dan engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat akan kita alami. Dalam kehidupan saya pun, banyak sekali, seringkali ada masalah, tantangan yang besar. Saya pernah menghadapi situasi yang sangat sulit, tantangan yang begitu besar, saudaraku. Tapi satu hal yang saya selalu lakukan, saya, saudaraku, saya berusaha dan saya terus mau untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Lewat persoalan, kesulitan, saya mau terus, saudaraku, mengambil waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Karena saya tahu inilah kekuatan saya. Itu yang membuat saya sanggup bertahan di masa sulit. Itu yang membuat saya sanggup untuk melangkah berjuang. Sehingga akhirnya, saudaraku, saya melihat kemenangan demi kemenangan. Saya melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Maka itu yang selalu saya lakukan sampai hari ini. Saya selalu ingin, saudaraku, mengenal pribadi Tuhan. Saya selalu mencari wajahnya. Karena saya tahu Tuhan adalah kekuatan saya. Dia adalah gunung batu saya. Dia, saudaraku, yang sanggup menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Dia akan sanggup memberikan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, apapun yang kita alami, terus, saudaraku, bertekun dalam doa. Terus bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan yang baru. Jangan menyerah, terus berjuang. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mujizat Tuhan, saudara, akan kita alami ketika kita terus, saudaraku, tekun untuk mengenal Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Mari terus maju, Bapak Ibu saudaraku. Terus bertekun di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang selanjutnya, apa yang membuat Bapak Ibu saudaraku Bartimeus boleh mengalami mujizat Tuhan? Yang selanjutnya, saudaraku, yang saya mendapatkan dari perenungan saya akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa yang kedua, Bartimeus, saudaraku, ketika Yesus, saudaraku, memanggil dia dan menanyakan kepada dia, apa yang kau inginkan? Bartimeus nggak minta uang, dia nggak minta harta kekayaan, tapi dia menjawab, saudaraku, dengan satu hal itu yang menyentuh hati Yesus. Dia cuma minta, saudaraku, bahwa dia ingin melihat. Jadi, saudaraku, yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, supaya kita boleh mengalami mujizat, kita harus, saudaraku, berdoa dengan benar. Amin. Kalau kita berseru meminta kepada Tuhan, kita harus berdoa meminta, saudaraku, sesuatu yang benar, yaitu sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Karena ada satu firman Tuhan berkata demikian, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika engkau berdoa, saudaraku, biarlah engkau berdoa meminta, saudaraku, sesuatu yang benar-benar apa yang menjadi kebutuhanmu. Bukan yang memuaskan hawa nafsumu atau keinginan dagingmu. Itu yang tidak Tuhan jawab. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita hari ini sedang sakit, Tuhan tahu, saudaraku, apa yang kita butuhkan, yaitu kesembuhan. Ketika engkau hari ini sedang mengalami barangkali masalah dalam rumah tanggamu, saudaraku, saya percaya ketika engkau berdoa meminta, saudaraku, pemulihan itu, saya percaya Tuhan akan melakukannya. Ketika kita sedang berdoa untuk bisnis pekerjaan kita yang sedang mengalami kesulitan, atau kita sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan tahu
Ketika kita berdoa, saudaraku, dengan doa permintaan yang benar, Tuhan akan berikan kita pekerjaan. Dia akan memulihkan usaha. Tuhan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia tahu, Dia memelihara setiap kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia akan memenuhi, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan kita. Barangkali kita butuh hal keuangan untuk menyekolahkan anak kita, untuk belanja setiap hari. Tuhan akan sanggup menyediakan buat setiap kita. Saya percaya, orang, saudaraku, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak pernah kekurangan apapun, sekalipun dia mengalami kurang. Orang yang menaruh harapan dan percaya kepada Yesus tidak pernah kelaparan sekalipun dia mengalami lapar. Percayalah, Tuhan akan menjamin hidup kita. Maka itu berdoalah dengan doa yang benar. Amin. Maka ketika engkau berdoa dengan benar, maka Tuhan akan menjawab semua doamu. Hari ini, naikkanlah semua doamu kepada Tuhan. Dan Dia siap untuk mendengar setiap seruan doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Maka terus naikkan doa kita dengan doa yang benar, Bapak Ibu. Maka kita akan melihat kuasa daripada doa itu. Kita akan menerima jawaban doa itu dengan luar biasa, Bapak Ibu saudaraku. Jadi selanjutnya, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita boleh mengalami mujizat daripada Tuhan seperti yang Bartimeus alami. Yang selanjutnya, saudaraku, seperti Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya, saudaraku. Saudaraku, untuk saudaraku untuk menjumpai Yesus ketika Yesus memanggil dia. Saudaraku, di sini berbicara tentang bagaimana kita harus meninggalkan, saudara, kehidupan masa lalu kita yang menjadi penghalang, saudaraku, untuk berkat Tuhan itu dinyatakan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Filipi 3:13-14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, saudaraku, dia meninggalkan masa lalunya. Dia melupakan hal yang di belakang. Dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Bahkan dikatakan sini, saudaraku, dia mengarahkan diri kepada Allah, saudaraku. Bahkan dia berkata, saudaraku, dia berlari-lari, saudaraku, untuk mencapai apa? Tujuannya, saudaraku, untuk peroleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita benar-benar meninggalkan masa lalu kita, kehidupan lama kita, saudaraku. Jangan mengarahkan lagi pandangan kita ke belakang, saudaraku. Jangan lagi melihat hal-hal, saudaraku, dosa itu. Sekarang kita arahkan kita kepada fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran, saudaraku. Kejar Tuhan. Tuhan mau hari ini kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya percaya, saudaraku, ketika kau hidup berkenan kepada Tuhan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Dosa itu yang menjadi penghalang, saudaraku, untuk berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Tinggalkan semua dosa, masa lalu. Saya mau katakan hari ini iblis sering kali menekan kita, saudara, mempengaruhi kita, saudara, meragukan iman kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita kompromi dengan dosa. Tapi lawanlah itu, saudara, katakan tidak terhadap dosa. Dan saudara mulai mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya janji dan berkat Tuhan akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu saudaraku, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ketika dia sudah disembuhkan, dia mengikuti Yesus. Dia mengucap syukur. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Banyak orang lupa, saudaraku, kepada Tuhan. Dia lupa untuk terus bersyukur, saudaraku, ketika mereka sudah dipulihkan. Tapi hari ini ketika barangkali kau dalam keadaan baik, terus bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, berarti dia selalu, saudaraku, memiliki kerinduan, saudaraku, untuk selalu dekat dengan Tuhan seperti Bartimeus. Ingin selalu memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan.
Bahkan di masa sulit pun, saudaraku, dia akan terus meninggikan dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan buat Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan dia, sanggup menolong dia. Dia akan terus memuliakan Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan, berarti, saudaraku, orang yang bersyukur berarti dia mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhannya. Maka saya percaya disitulah kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita terus bersyukur, maka aku akan lihat perbuatan ajaib Tuhan. Itu yang saya selalu lakukan ketika saya menghadapi masa yang sulit pun. Ketika Tuhan sudah pulihkan, saya belajar untuk terus bersyukur. Karena saya tahu ketika saya bersyukur terus kepada Tuhan, saya melihat perlindungan, penyertaan itu daripada Tuhan itu selalu nyata atas hidup saya. Ketika saya terus bersyukur di masa sulit, saya melihat kekuatan yang luar biasa. Saya yakin melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena berapa waktu ini saya melihat itu. Saya ngalami lagi, saudaraku. Ketika saya bersyukur di masa sulit, sepertinya pintu tertutup, tidak ada jalan keluar, sepertinya semuanya sulit. Tapi ketika saya mulai berdoa, menyembah Tuhan, saya merenungkan firman-Nya, saya mengenal pribadi Tuhan lagi semakin kuat, diteguhkan bahwa Dia Allah yang besar. Kemudian ketika saya bersyukur, saya mengalami kekuatan yang baru, sehingga akhirnya membuat saya yakin penuh. Dan ketika saya terus memuliakan Tuhan, saya melihat akhirnya mujizat itu terjadi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Selalu tepat saya alami. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terus berjuanglah, saudaraku. Apapun keadaan sulit apapun, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan dan percayalah sepenuhnya, maka mujizat Tuhan itu akan kita alami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa. Sebelum kita akhiri, saudaraku, perenungan firman Tuhan ini, saya akan berdoa buat setiap saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saat ini Engkau tahu setiap kami, Tuhan. Engkau melihat setiap kami, Tuhan, yang sedang berseru hari ini kepadamu, Tuhan. Engkau tahu setiap kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kami. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhanku yang hidup. Kalau ada saat ini setiap umat-Mu sedang mengalami sakit, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menciptakan tubuh mereka sehat sempurna kembali, Tuhan. Dan hari ini kalau mereka memiliki masalah rumah tangga, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan kehidupan keuangan mereka. Tuhan, hari ini kalau mereka mengalami kesulitan dalam hal keuangan, Kau memulihkan usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mujizat itu sedang dinyatakan. Pemulihan saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah saudaraku, Tuhan sedang melakukan perbuatan yang ajaib. Ketika engkau percaya dan engkau yakin penuh dan menaruh harapannya, maka mujizat itu terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Tetap kuat, semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita sudah menyiapkan roti dan anggur, dan sebelum kita akan memakannya dan meminumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, Engkau menguduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu membuat iman kami kuat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya bahwa perbuatan ajaib Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai perjamuan kudus ini. Saya minta kita boleh mengangkat roti yang setelah disiapkan, ya.
Dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita yang percaya bahwa roti adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku bisa mengangkat anggur yang saudara telah siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita mulai mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib ini Tuhan. Ketika kami mengingat pengorbanan-Mu ini, iman kami percaya penuh. Dan kami terima Tuhan, mujizat, perbuatan ajaib-Mu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat dalam Tuhan. Dan saya percaya kuasa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biar firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.